Baik, selamat sahabat. Selamat bertemu kembali di PGSSI pada malam hari ini untuk pelajaran kita yang selanjutnya ini, dan ketika acara ini akan mulai, mohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya ya. Jadi tolong di-mute supaya tidak mengganggu untuk rekaman ini ya. Baik, kita akan mengikuti acara ini selama Pendeta Kuntaraf membawakan materinya. Posisinya semuanya di mute, dan juga apabila mau bertanya, tolong tuliskan pertanyaan di ruang chat, kolom chat, dan pastikan pertanyaan itu adalah sesuai dengan pelajaran pada malam hari ini. Jadi jangan keluar dari jalur. Kemudian bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti akan saya panggil, dan pastikan juga buka video dan nama asli ya. Baik, selanjutnya kita akan buka pelajaran pada malam hari ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Ibu Mukti Batubara. Bisa di-unmute Tante Mukti. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, dialah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik. Kami datang kepada Tuhan pada petang hari ini, bersyukur, berterima kasih atas semua berkat, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang 6 hari bekerja kami masing-masing. Tiba pada hari Sabat yang suci ini Tuhan, kami bersama dengan sahabat-sahabat seiman ingin belajar untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Kuntaraf. Kiranya berkat dari surga Tuhan turunkan kepada Pendeta Kuntaraf sehingga Pendeta Kuntaraf boleh membawakan pelajaran ini dan menerangkan pada kami semua agar kami boleh lebih mengerti apa yang menjadi isi dari pelajaran ini dan boleh membawa kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan. Sebelum itu biarlah Tuhan mengampunkan segala dosa kesalahan kami yang banyak. Memberkati tiap masing-masing kami dengan keluarga kami masing-masing, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Sempurnakan doa hamba-Mu Tuhan, karena kami sembahkan doa ini hanya melalui Putra-Mu Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih Tante Mukti. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Kita akan ikuti pelajaran selanjutnya. Silakan Pendeta. Baik, Nanti yang Shalom. Ya, Pendeta, yang akan baca ayat itu adalah Joyce Sitompul dan Dr. Vivi. Baik, Shalom, selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya dengan penuh kesetiaan, dan kita senang sekali untuk membahas pelajaran yang sangat penting ini, istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah hubungannya dengan pengalaman daripada Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, dalam memberikan pendahuluan, ya, untuk berhubungan dengan anggota, ya, maka saya ada 3 usulan di sini. Yang pertama, tidak semua agama punya konsep pengampunan, ya. Misalnya sambil contoh saja, ya, dalam agama Buddha itu, ya, nggak ada konsep pengampunan. Setiap orang itu harus bertanggung jawab akan apa yang telah dibuat. Apa yang kita tanam, itu yang kita akan tuai. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jadi faktor pengampunan itu tidak ada. Jadi itu banyak dalam agama-agama, pokoknya kita harus berbuat baik. Ya. Sedangkan pengampunan itu adalah sesuatu kasih karunia, itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan saya ingin ceritakan sebelum katakan mengawal pelajaran ini penting, mujizat pengampunan, kisah daripada Adel Selfuku. Ini adalah pendeta Selfuku dari Rwanda, ya. Dia menjadi gembala untuk satu jemaat kira-kira 50 km dari Kigali, ya.
Jadi pada saat kerusuhan ada Hutu dan Tutsi di Rwanda itu, maka dia mengungsi di sebuah pastori ya dengan lebih kurang 50 orang daripada anggotanya. Sebab mereka dengar bahwa ada rombongan akan datang, dan hari pertama masih tidak apa-apa, hari kedua ini satu truk datang dan membawa orang-orang yang bawa parang apa semua, begitu masuk ke tempat itu langsung bertanya, mana pendeta Silpuku? Nggak ada yang jawab. Mana pendeta Silpuku? Kemudian pendeta Silpuku ke depan katakan, Anda jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Apa yang dibuat dengan parangnya, dia langsung babat ini pendeta Silpuku, ya, sampai berlumuran darah, kemudian anaknya juga di situ mati, kemudian yang lain kocar-kacir dan sebagainya. Kemudian Adele, istrinya, melihat suaminya, anaknya mati, dia juga luka parah dan sebagainya. Dia coba lari dan tetapi tidak bisa tahan, dia terjatuh, ya. Dan beberapa hari di luar daripada pastor itu, satu waktu seorang lewat, ya, dan lihat seperti kakinya masih bergerak. Dia kasih tahu kepada anaknya, anak daripada Adele Silpuku, dan ini Adele, ya. Jadi ternyata bahwa dia masih belum mati. Dibawalah ke rumah sakit, ceritanya luar biasa. Sedang di rumah sakit pun dia hampir dibunuh orang. Tetapi untuk 6 minggu akhirnya dia bisa sadar. Ya, sesudah itu diperlukan 1,5 tahun sebelum dia bisa berjalan dan sebagainya. Dan apa yang dia buat? Dia pergi ke penjara untuk melawat dan sebagainya. Itu Louis yang sudah bunuh suaminya itu dan anaknya itu ada di situ. Apa yang dia buat? Dia kasih uang kepada Louis dan katakan ini untuk makananmu. Sejak itu setiap minggu dia datang ke penjara 2 kali sehari. Kasih bawa makanan dan dia berkhotbah di penjara. Untuk pendek cerita, waktu ada persidangan dia tidak diberatkan, jadi dia tidak lama di penjara. Kemudian waktu keluar dari penjara, sebelum saya lupa, dia juga terima kebenaran menjadi seorang anggota Advent. Waktu dia keluar dari penjara, dia tidak tahu akan kemana, sebab orang tuanya juga sudah dibunuh orang. Maka Adele katakan, tinggal sama kami. Dikasih pekerjaan untuk menjaga dia punya poultry, itu peternakan ayam. Kemudian waktu Louis menikah, yang membiayainya adalah Adele Silpuku. Jadi saya ketemu dengan Adele, ya, dan saya bertanya kepadanya, bagaimana Anda bisa buat ini? Dan apa dia katakan? Saya tidak bisa buat sendiri. Hanya Roh Tuhan yang menyebabkan saya siap untuk mengampuni. Luar biasa. Dan itulah yang telah terjadi dengan pengalaman daripada Yusuf, ya. Hanya dengan kuasa Tuhan sampai dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Kita dapat belajar mengenai berkat, integritas, dan kesetiaan. Kita belajar kuasa dari kasih karunia dan pengampunan. Kita belajar pengampunan menguntungkan diri sendiri, yaitu orang yang mengampuni. Ya, kita belajar bahwa pengampunan adalah dasar dari semua hubungan manusia. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat saudara-saudara sekalian bagian yang disebut ayat hafalan, Kejadian 45 ayat yang kedua. Siapa yang akan baca Joyce? Hafalan Kejadian 45 ayat 5. Joy, ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Oke, jadi ini satu hal yang luar biasa, ya. Apa yang kita bisa pelajari, ya? Pelajaran daripada ayat ini, kesediaan dari Yusuf untuk mengampuni saudaranya. Yusuf bukan hanya mengampuni saudaranya, tetapi juga melupakan kesalahan mereka. Yusuf melihat sesuatu yang positif dari tindakan saudara-saudaranya. Walaupun dia disiksa menjadi slave, ya, artinya budak belian, ya, menderita, tetapi dia lihat bahwa dia dikirim itu adalah untuk menyelamatkan bangsa. Ya, luar biasa. Yusuf mengalami apa yang Paulus sebutkan dalam Roma 8:28, bahwa segala sesuatu itu bekerja sama untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi akan dia. Ya,
Jadi luar biasa sekali, Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita bagi pelajaran dalam 3 bagian. Pertama, promosi kepada kedudukan dan kehormatan, dia menjadi Perdana Menteri. Sikap terhadap penganiaya itu bagaimana, kemudian pengampunan dan penyembuhan. Inilah 3 hal yang kita bisa pelajari dari pelajaran kita. Baik, ulangi kisah Yusuf. Pertama, sudah di dalam kelas bisa berbicara. Ulangi kisah Yusuf hingga hari di mana dia dipanggil dari penjara untuk menginterpretasikan mimpi Firaun. Ya, jadi kita ingat bagaimana dia di rumah, ya, dia disayangi orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya cemburu kepada dia. Akhirnya, bisa bayangkan waktu saudara-saudaranya itu pergi untuk mengembalakan domba-dombanya, dia disuruh ya untuk bertemu dengan mereka. Dia sudah rindu sekali, ya sudah berapa hari adakan perjalanan ini, ya dari Dotan menuju katanya sampai ke Sikem dan sebagainya. Tetapi bukannya disambut, tetapi justru dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, ya, kemudian ke sumur, kemudian akhirnya dijual dan sebagainya, di penjara bagaimana. Jadi ringkaskan itu, kemudian ya, apakah nasihat yang diinspirasikan Tuhan yang diberikan pesakitan muda kepada petinggi Mesir, ya, pada saat berbicara mengenai masalah mimpinya itu, ya, apa yang dikatakan oleh pesakitan ini? Yang baca siapa? Vivi, ya, Dokter Vivi. Kejadian 41 ayat 16. Iya, Yusuf menyahut Firaun. saya minggir bentar ya. Ya, bentar. Yusuf menyahut Firaun. Ya, salam. Bukan sekali-kali aku, Cepat sembuh gitu. melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ya, kita lihat bagaimana dia mengusulkan sesuatu yang berasal daripada Tuhan, ya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat berakal budi, sehingga apakah sikap Firaun terhadap interpretasi mimpinya dan nasihat yang bijaksana yang diberikan oleh Yusuf. Kejadian 41 ayat 37 sampai 39, ya. Joy. Maaf, sebentar ya, jangan bersuara dulu sebentar. Saya mau ini karena terlalu banyak yang buka mikrofonnya. Jadi mohon maaf, saya akan klik unmute, nggak bisa mute self ya. Oke, sebentar saya buka untuk Pendeta Kuntaraf. Oh, Vivi, ya. Oke, silakan baca ayatnya. Kemudian 49 ayat 39. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah? Yusuf, karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi ini satu reaksi yang luar biasa sekali daripada Firaun, ya. Jadi pertanyaan di sini, apakah deklarasi Firaun cukup masuk di akal? Ya sudah pasti masuk di akal sekali, bukan? Ya, ini luar biasa sekali. Dia walaupun dia baru saja keluar dari penjara, ya, namun ternyata adalah seorang yang sangat bijaksana, ya. Kemudian, ya, coba bayangkan apa yang menjadi pikiran yang dipikirkan oleh Yusuf, ya, waktu mengendarai kendaraan Firaun yang kedua dan mereka harus berseru hormat, ya. Lalu di sini kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 43. Ini Vivi. Ya,
Dr. Vivi tolong di-unmute sendiri karena gimana dia nggak bisa unmute. Oke, saya baca lebih dahulu ya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan bersulalah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa sekali. Ini orang baru keluar dari penjara, ya. Seorang yang disebutlah pesakitan, ya, orang dari penjara, tetapi sekarang mendapatkan satu kehormatan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang poin yang sangat penting, ya, yang kita bisa pelajari di sini, Yusuf meninggikan Tuhan. Yusuf mengakui bahwa Tuhan yang memberikan pengetahuan, ya. Itu berarti kedudukan yang diberikan padanya itu berasal daripada Tuhan. Dia penderitaan untuk 13 tahun berbuahkan hasil, ya, yaitu mendapatkan promosi dan jabatan dan kehormatan dan ya kuasa, ya. Jadi dengan demikian bahwa nasib manusia dapat berubah dalam semalam. Akhirnya menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Yang setia dalam perkara kecil diberikan kepercayaan untuk hal yang lebih besar. Dia setia di rumah Firaun, dia setia di penjara, dan sekarang ia diberikan kepercayaan untuk memimpin akan dengan kedudukan yang sangat besar sebagai Perdana Menteri daripada negeri Mesir. Luar biasa sekali. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, sikap terhadap penganiaya. Ya, apakah yang menyebabkan Yusuf harus berhadapan dengan pengalaman kesulitan masa lalu? Ya, Kejadian 42 ayat 1 sampai 6. Kemudian saya tuliskan di situ hanya ayat yang ke-6 saja. Joy. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Coba bayangkan, ya, Yusuf, ya, melihat akan saudara-saudaranya, ya, yang menganiaya dia, kemudian mereka semua sujud, ya, dari muka sampai ke tanah, ya. Nah, sekarang poin yang sangat penting. Kedudukan adalah kuasa. Yusuf dapat marah dan membalas dendam, namun Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf bukannya dendam, tetapi khawatir kepada keadaan bapaknya dan saudaranya. Pengampunan adalah kuasa, namun banyak yang bingung dengan pengampunan. Apa itu pengampunan? Apakah pengampunan dapat dibenarkan walaupun orang itu tidak menyesal? Apakah kalau kita mengampuni, kita membenarkan pelecehan yang dibuatnya di masa yang lalu? Ya, apakah pengampunan berarti kita mempunyai kembali hubungan baik dengan orang tersebut? Ya, ini beberapa poin yang sangat penting, ya, yang kita bisa lihat. Ya, baik, kita, sorry, oke. Baik, jadi kita bisa lihat, ya, bahwa dia bisa bertindak negatif, marah, dendam, itu adalah satu hal yang biasa bagi manusia. Namun Yusuf tidak mempunyai perasaan negatif sama sekali. Yusuf memberikan teladan dari pengampunan yang benar. Pengampunan merubah kita. Perasaan dendam merugikan kita sendiri. Kita sendiri yang susah kalau kita mempunyai perasaan dendam. Pengampunan memfasilitasikan kesembuhan kepada hubungan yang terputus, ya. Broken relationship bisa jadi sembuh, ya. Jadi itulah sebabnya pelajaran menunjukkan bahwa Yusuf merupakan lambang dari Kristus. Kenapa? Keduanya, ya, ke Mesir untuk menghindarkan kematian. Ya, artinya Yusuf kan dianiaya, dia dibawa ke Mesir. Kemudian Yesus juga waktu kecil dibawa ke Mesir, sebab dia diancam oleh Herodes. Ya, keduanya dijual oleh saudaranya sendiri dan Yesus dijual oleh muridnya sendiri. Keduanya diperlakukan dengan tidak adil. Keduanya difitnah untuk kesalahan yang tidak dibuatnya. Keduanya menderita atas fitnah tersebut. Keduanya mengampuni dengan sukarela. Ya, luar biasa. Keduanya dimuliakan Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa Yusuf dimuliakan dalam arti dia mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, sedangkan Yesus sendiri sesudah
di kayu salib, dia naik ke surga dan dimuliakan. Ya, baik. Kita coba lihat, ya, itu merupakan perkara yang luar biasa daripada apa yang Tuhan telah berikan kepada orang yang tetap setia kepadanya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut, Kejadian 42 ayat 7-20, apakah pandangan Anda terhadap reaksi Yusuf saat pertama kali melihat saudara-saudaranya? Jadi, kita coba lihat hanya beberapa ayat saja, sebab ini panjang, tetapi kita coba lihat ayat 7 dan 9. Oke. Baik. Vivi? Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli makanan." Teringat akan mimpi-mimpinya. Jadi Yusuf teringat kepada mimpi-mimpinya, bagaimana orang-orang, artinya apa yang terjadi pada saat dia berada bersama dengan mereka, bagaimana orang-orang tunduk, ya, menundukkan kepadanya dan sebagainya. Baik, itu adalah reaksi untuk menguji, ya. Nah, keyakinan apa yang ada pada saudara-saudara Yusuf walaupun tidak mengenali dia, ya. Coba lihat apa yang ditulis di dalam Kejadian 42 ayat 21 sampai 23, ya. Joy. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesat hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesatan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Jadi bayangkan, mereka mempunyai perasaan bersalah, ya. Perasaan bersalah selalu mengikuti, artinya telah mengikuti mereka. Mereka pikir setelah membuang Yusuf semua beres. Mereka pikir setelah membohongi orang tuanya semuanya beres. Namun perasaan bersalah terus mengikuti mereka untuk 20 tahun lamanya, ya. Mereka tidak merasa bahagia, mereka saling menyalahkan. Ruben merasa dia tidak salah, yang salah ada saudara-saudara yang lain. Yusuf melihat bagaimana mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka buat. Namun Yusuf masih menguji kesungguhan mereka hingga dia sengaja tidak langsung menyatakan dirinya siapa dia. Ya. Kemudian apakah reaksi Yusuf saat mendengar pembicaraan mereka? Kejadian 42 ayat 24. Ya. Vivi? Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Jadi ini adalah, ya, yang telah dibuat, ya, dia coba hanya untuk menguji akan mereka, oke, kesungguh-sungguhan pertobatan dan sebagainya. Dan Simeon, kenapa Simeon? Sebab ini terkenal orang yang kejam, ya, bahkan orang-orang dibunuh, ya. Ya, kita tahu kisah bagaimana Simeon dan Lewi, ya, pada saat membunuh begitu banyak orang, ya. Jadi apakah reaksi yang Yusuf nyatakan menunjukkan hubungannya dengan Tuhan? Jadi kita kembali kepada Matius 5 ayat 43 sampai 45, ya. Kita coba lihat, ya. Joy. Kamu telah mendengar firman, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Baik, terima kasih. Nah, kita coba lihat, ya, yang dibuat, bagaimana Yusuf tetap memberikan kebaikan, ya, walaupun menguji. Ringkaskan tantangan yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya. Misalnya, uang di dalam karung, ya. Oh, mereka sudah takut, wah, apa yang terjadi nih?
Kemudian Benyamin diperlakukan dengan lebih baik, ya mereka tidak cemburu, ya kenapa? Oh ini oleh sebab rupanya ini Perdana Menteri mencintai akan Benyamin daripada yang lain, tetapi sudah tidak lagi mempunyai kecemburuan ataupun kedengkian waktu itu. Menemukan piala perak di karung Benyamin, wah langsung mereka penuh lagi dengan suatu ketakutan. Ya, jadi setiap artinya perasaan bersalah terus-terusan mengikuti mereka. Setiap kegiatan mereka diburu oleh ketakutan. Saat makan di istana mereka tidak dapat menikmati enaknya makan. Sebab apa? Mereka dikejar oleh ketakutan. Kejahatan merugikan mereka sendiri. Mereka dikejar ketakutan. Ya, Benyamin mendapat makanan 5 kali lipat. Mereka tidak cemburu lagi. Mereka pikir Perdana Menteri senang kepada mereka. Baik. Jadi mengapakah Yusuf memberikan ujian tersebut kepada saudara-saudaranya? Apakah ini tepat atau apakah ini membuat kemarahan yang tidak perlu kepada saudara-saudaranya? Kita lihat beberapa hal yang sangat penting, ya. Bukan dia coba menunjukkan akan berbagai macam kebaikan untuk menguji. Oke. Kita ingin katakan bahwa bukan berapa tinggi pengetahuan teologi kita, bukan tingginya kedudukan, banyaknya harta atau berapa banyak gelar yang kita miliki. Kita diukur dari bagaimana ramahnya kita terhadap orang yang terhina. Ya. Pelajaran kita menyebutkan juga tentang Matius 25 ayat 40 dan seterusnya. Kita ingat tentang kisah itu, perumpamaan antara domba dan kambing. Ya. Apa yang kita buat kepada yang terhina, kita buat kepada Tuhan. Mungkin saja ada perbedaan teologi, namun yang lebih penting apakah sikap kepada sesama manusia, ya. Jadi saya mungkin saja benar dalam teologi, tetapi dalam kelompok termasuk dalam kelompok yang tidak peduli kepada yang terhina, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang harus menjadi bahan pemikiran. Ingat, tindakan kriminal, pelecehan seksual tidak harus menjadi bagian dalam dinamika dalam keluarga. Jika ini terjadi, maka perlu bantuan ilahi untuk mengatasinya atau bantuan profesional untuk menyembuhkannya. Perlu diingat, pelecehan terhadap orang yang terhina adalah pelecehan kepada Yesus. Ya. Jika Anda menuduh seseorang, Anda menuduh kepada Yesus. Jadi apa yang telah dibuat oleh Yusuf adalah untuk menunjukkan bahwa ia tetap memberikan kebaikan dan keramah tamahan kepada orang yang sedang memerlukan pertolongan. Itu kebetulan saudara-saudara sendiri. Baik. Nah sekarang, kadang-kadang ada sukar untuk mengampuni, bukan? Nah, saya coba ambil daripada kutipan daripada pelajaran sekolah guru, ya, penuntun guru sekolah Sabat. Ketidaksanggupan Anda dalam mengampuni seseorang berarti membatasi Tuhan untuk menyembuhkan Anda. Saya mau coba sebutkan ini kembali. Kadang-kadang kan kalau Anda tidak mau mengampuni orang, kan Anda marah, ya. Itu artinya berarti Anda dalam keadaan sakit, ya. Nah, kesembuhan Anda tergantung Anda siap untuk mengampuni atau tidak, ya. Saya ulangi lagi, ketidaksanggupan Anda dalam mengampuni seseorang berarti membatasi Tuhan untuk menyembuhkan Anda. Ya, kalau saja Yusuf tidak mengampuni akan saudara-saudaranya, dia akan tetap mempunyai dendam dan sakit hati, maka ini akan membatasi Tuhan dalam menggunakan dia dengan hidupnya. Ya, bayangkan kalau Yusuf tidak mengampuni saudaranya, maka kisah Alkitab akan lain, dan kita tidak mempunyai kisah Yusuf yang kita miliki di dalam Alkitab sekarang ini. Ya, sesungguhnya masalah pengampunan adalah masalah yang besar. Ya, baik. Jadi pertanyaan, kapankah dia mengampuni saudara-saudaranya? Kita tidak tahu. Ini disebutkan dalam pelajaran, kita tidak tahu. Namun kita tahu bahwa itu terjadi lama sebelum saudara-saudaranya muncul di Mesir. Ya. Kalau saja Yusuf tidak memaafkan saudara-saudaranya, maka dia tidak akan berhasil di rumah Potifar atau di penjara. Perasaan dendam, marah, pahit telah merusak hubungannya dengan Tuhan. Pengampunan adalah faktor penting untuk mendapatkan kesembuhan. Dan kembali, ya, tanpa pengampunan kita tetap jadi korban. Ya.
Ini penting sekali. Mungkin Anda difitnah, dijelekan, dan sebagainya. Anda harus siap untuk mengampuni. Jadi apa? Pleng. Kalau tidak dendam, marah sama orang itu, maka Anda adalah korban. Ya. Jadi pengampunan lebih banyak berhubungan dengan diri kita sendiri daripada dengan orang atau orang-orang yang telah menganiaya kita. Ya. Menganiaya kita. Bagaimana orang itu mengfitnah dan sebagainya. Saudara-saudara, saya pernah difitnah dan orang itu mengfitnah saya dan berbicara langsung kepada ketua GC. Oke. Tetapi ketua GC itu begitu bijaksana sekali, ya. Dia panggil Vice President bicara sama saya, dan kami dipertemukan dengan ketua GC dan Vice President dan orang itu, dan ternyata hanya rumors. Ya, akhirnya keduanya minta maaf, dan apa yang kami buat, kami masih undang mereka untuk makan 2 kali di rumah kami, 1 kali di restoran, 1 lagi di rumah kami. Jadi kita tidak perlu merasa dendam, plong, oke? Itu satu hal yang sangat penting sekali. Baik, hati-hati dengan sikap yang katakan, saya tidak salah, harus dia yang minta maaf, bukan saya. Apa artinya? Kita tetap jadi korban. Kita sendiri yang menderita. Kita sendiri tidak bisa makan sebab hilang selera. Kita sendiri tidak bisa tidur sebab insomnia. Perasaan dendam akan menggerogoti kita sendiri hingga mungkin mendapatkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, bahkan kanker. Ya, kenapa? Sebab imunitas yang menurun kalau kita mempunyai perasaan dendam. Oke, ini adalah hal yang sangat penting. Baik. Nah, sekarang roh yang tidak suka mengampuni, kita apa masalahnya? Ya, ini saya coba tambahkan ya. Tidak ada dalam pelajaran kita, tetapi kehilangan berjalan dengan Tuhan, ya. Jadi tidak murni perjalanan kita. Mungkin kita ambil bahagian dan sebagainya, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa kita aktif, tetapi kita hilang kesempatan berjalan dengan Tuhan, ya. Kemudian hilangnya kesehatan dan vitalitas kita sebutkan tadi, ya. Kemudian hilangnya sukacita, kita punya sukacita itu hilang, ya. Kalau kita lihat Amsal 15 ayat 17, dikatakan lebih baik, ya, lebih baik makan roti yang kering daripada adanya satu peradaan atau tinggal dengan seorang yang bertengkar atau adanya satu dendam dan sebagainya. Ya, jadi hilangnya sukacita, hilangnya kebebasan merasa diri benar hingga menjadi dikontrol marah dan suka menyerang orang lain. Ya, kehilangnya harapan, hilangnya kesehatan generasi berikut. Kenapa? Kalau lihat kepada Keluaran 20 ayat 5 sampai 6, ya, pelanggaran hukum Tuhan itu bisa kepada generasi ketiga dan keempat, ya. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada mereka, ya, yang mengasihi akan Dia menurut hukum Tuhan itu untuk, ya, jumlah yang sangat banyak. Jadi kesehatan itu mempengaruhi anak. Kenapa? Teladan kita, ya. Kita yang suka menggerutu memberikan pengaruh kepada anak yang menggerutu dan cucu yang menggerutu, dan itu yang merugikan kita sendiri. Oke, itulah sebabnya pilihan Anda mengampuni dan menang atau tidak mengampuni dan Anda tetap jadi korban. Ya, Anda susah, Anda bisa tidur, kenapa? Ya, apa salah saya? Ya, jadi pikirkan terus, ya. Dan itu membuat kita sendiri yang susah. Baik, kita teruskan lagi kembali kepada bagian ketiga, ya, bagaimana mengampuni dan kesembuhan. Apakah reaksi Anda terhadap pemandangan ini? Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri, lalu berseru, apa yang dia katakan di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 3, ya. Siapa yang akan baca tadi? Bagian siapa ini? Oi. Dr. Vivi? Oh. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari situ. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras
sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, mereka takut dan gemetar tahu bahwa yang dianiaya selama ini justru menjadi Perdana Menteri, ya. Tetapi dia begitu mengasihi akan mereka, ya. Jadi kesaksian yang berkuasa yang bagaimana yang disampaikan Yusuf kepada saudara-saudara yang sedang terpesona, kita lihat ini Kejadian 45 ayat yang kelima yang kita sudah baca tadi. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa sekali, ya. Coba lihat, ya, pelajaran penting. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Ia mengatakan Tuhan mengirimkan dia ke Mesir untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Yusuf melihat rencana Tuhan yang telah mengirimkan lebih dahulu dari saudara-saudaranya. Satu sikap yang mulia, ya. Jadi kalau misalnya Anda berkata kepada orang yang mengfitnah, ya, dan katakan, ya, terima kasih sebab saya jadi lebih sabar sekarang. Saya bisa melihat, ya, ada kelemahan saya. Terima kasih sudah kritik saya. Saudara-saudara sekalian, ini kata-kata yang terkenal ada di dalam pelajaran kita, ya. Nama seorang dokter di sini, ya, yang sangat penting sekali, ya, yaitu Merlin Armour. Oke. Apa yang dikatakan tentang pengampunan? Pengampunan adalah tindakan yang disengaja oleh korban. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, ya. Jadi apa yang dimaksudkan pengampunan itu adalah haruslah yang disengaja oleh korban. Oke. Jadi korbannya yang disakiti, yang difitnah, atau mungkin yang sudah dianiaya, ya. Ya, ini dia adalah seorang, pelajaran kita menunjukkan bahwa dia adalah seorang family therapy untuk orang-orang yang sudah menjadi korban daripada Holocaust, ya. Itu orang-orang Yahudi yang dianiaya oleh Jepang, oleh Jerman, ya. Saya sendiri pernah ke Auschwitz. Waduh, mengerikan sekali. Coba bayangkan, tumpukan rambut-rambut. Saya pikir kenapa? Oh, rupanya ini rambut adalah dicabut, yang orang-orang dicabut rambutnya, saudara-saudara, dan yang orang itu masuk kepada gas chamber, ya, akan kamar beracun dan mati dan sebagainya, ya. Wah, mengerikan sekali, ya. Jadi tumpukan rambut yang dicabut dari rambut orang-orang itu, kasihan sekali. Bayangkan, dianiaya. Dan korban harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Jadi pengampunan bukan terjadi begitu saja. Ingat Matius 18 ayat 31 sampai 35, perumpamaan mengenai pengampunan. Pengampunan itu gratis, namun yang telah diampuni harus siap untuk mengampuni. Oke. Pengampunan, ya, harus kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka pengampunan itu pun bisa dicabut dari kita. Ya, tapi pengampunan itu gratis, pengampunan itu tidak bersyarat, itu pengampunan daripada Tuhan. Hanya kalau kita mengerti pengampunan yang diberikan Kristus, kita akan siap mengampuni orang lain. Tidak mengampuni sama seperti minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Bayangkan, ya, Anda minum racun dan orang lain yang mati. Itulah kalau tidak mengampuni. Tidak mengampuni merugikan diri sendiri. Kalau kita tidak siap, artinya kita belum menerima pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya. Siap untuk mengampuni, tidak perlu tunggu orang minta maaf. Ya. Sama seperti Yesus siap mengampuni selalu. Ya. Tidak perlu harus kata, oh dia harus yang minta maaf lebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, pengampunan tidak perlu harus bersyarat, saudara-saudara. Ya. Jadi ampuni dan lupakan, ya, jangan sampai, ya, kita sendiri yang menderita, ya. Dan
apa yang diharapkan daripada Yusuf, ya, apa kata-kata perpisahan daripada Yusuf kepada saudaranya yang menunjukkan pengalaman penyembuhan dalam hubungan mereka, ya. Dikatakan kemudian dia melepaskan saudara-saudaranya sambil berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Ya. Jadi sebab dia tahu bahwa mereka akan berjalan, sebab seperti di depan mereka saja Ruben sudah menyalahkan, itulah kamu salah, saya kan sudah katakan jangan buat begitu. Jadi jangan bantah-bantah di jalan. Dia masih memberikan nasihat, ya, supaya mereka hidup rukun, ya. Bagaimana pandangan mengenai pertemuan kembali antara Yusuf dengan bapaknya? Luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Siapa sekarang yang baca? Kejadian 25 ayat 5-25 dan 28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, apa itu? Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Bayangkan, anak yang tadinya disangka sudah mati, ya, kemudian ternyata masih hidup. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Ya, kalau orang sudah lama tinggalkan, kemudian pikir sudah mati, kemudian apa kembali, ya, itu memberikan satu semangat, ya, maka dikatakan bahwa ia penuh dengan semangat, ya, dia ingin langsung bertemu, ya, bangkit kembali semangat Yakub, ya. Nah, saudara-saudara, tidak semua kisah berakhir dengan happy ending. Ini adalah aplikasi. Dorongan apa yang Anda dapat berikan kepada seorang yang merindukan kesembuhan dari hubungan, ya. Jadi saya tahu bahwa di antara saudara-saudara ini ada yang mempunyai perasaan dendam. Kenapa? Mungkin saja oleh sebab seorang yang tidak setia, ya, yang dikasihi tidak setia kepada Anda, yang sudah ditolong justru memfitnah, ya, dan sebagainya. Jadi apakah yang dapat Anda berikan? Ya, mendoakan mereka, kemudian berbicara bagaimana untuk menyembuhkan supaya peristiwa itu jangan terjadi kembali. Tidak usah harus marah-marah dengan emosi, tetapi dapat tetap mengasihi orang tersebut. Kesembuhan dari hubungan apa yang Anda pernah alami sebagai hasil dari berkat Tuhan. Kalau Roh Tuhan telah bekerja di dalam hidup Anda, ya, maka Anda mempunyai kesukaan untuk mengampuni dengan sukacita. Tidak perlu harus dibujuk-bujuk orang, tidak perlu pengantara, ya, harus mendamaikan, tetapi Anda siap untuk mengampuni. Kita harus menyembuhkan hubungan yang rusak. Apakah ada yang seorang sudah Anda sakiti? Apakah ada seorang yang sudah Anda sakiti? Apakah Anda dapat buat untuk memperbaiki hubungan yang hancur? Ya, bukan hanya mendoakan, tetapi datang kepada mereka, kemudian menunjukkan bahwa Anda tidak dendam sama sekali. Apakah ada yang telah menyakiti Anda? Ambil langkah agar dengan pertolongan Tuhan dapat rekonsiliasi dengan orang tersebut. Baik, nah sekarang ada kutipan dalam pelajaran kita yang bagus untuk dibaca, yang saya buat ini sebagai suatu kesimpulan. Oke, Dr. Vivi boleh tolong baca? Sebagaimana Yusuf dijual kepada orang kafir oleh saudara-saudaranya sendiri, demikian pula Kristus telah dijual kepada musuh-musuhnya yang paling besar oleh salah seorang dari murid-muridnya. Yusuf dituduh secara palsu dan dimasukkan ke dalam penjara oleh sebab perbuatan baiknya. Demikian pula Kristus telah dinista dan ditolak oleh sebab kehidupannya yang benar dan penuh penyangkalan diri itu merupakan satu templakan kepada dosa. Dan walaupun tidak pernah berbuat kesalahan, dia telah dihukum atas dasar kesaksian-kesaksian yang palsu. Dan kelemah lembutan dan kesabaran Yusuf dalam menghadapi tekanan dan ketidakadilan, roh suka mengampuni dan sifat kedermawanan yang agung terhadap saudara-saudaranya yang kejam itu menggambarkan kesabaran juru selamat pada waktu menghadapi kekejaman serta cemooh orang-orang jahat, dan juga roh suka mengampuni
bukan saja kepada pembunuh-pembunuhnya, tetapi bagi semua orang yang telah datang kepadanya sambil mengaku dosa-dosa mereka dan meminta keampunan. Terima kasih. Dan sebuah kutipan yang terakhir ini diambil dari Christ Object Lesson, ya. Sekalian saja dibaca, Vivi. Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa dia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dari kasih yang kekal. Pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Luar biasa sekali, ya. Jadi kalau kita tidak memaafkan, ya, tidak ada dikatakan yang dapat membenarkan, ya. Tidak ada yang dapat membenarkan. Roh tidak suka mengampuni. Sebab orang yang telah menerima pengampunan daripada Allah, maka itu akan menyebabkan dia siap untuk mengampuni, ya, mempunyai kasih, keramah tamahan, kelembutan, ya, dan secara spontan, ya, dia tidak ada perasaan dendam sama sekali. Ya. Baik, luar biasa sekali ini pelajaran, ya. Saya harapkan kita semua dapat mendapatkan berkatnya. Baik, sekarang kita coba masuk kepada question and answer. Ya, bagaimana Ibu Peggy? Ya. Ya, terima kasih Pendeta. Terima kasih waktunya kita untuk tanya jawab. Dan di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, dan yang raise hand belum ada. Nah, namun sebelumnya Pendeta biar Pendeta minum air dulu dan kita akan ikuti pesan-pesan dari Oro Channel yang akan diputar oleh Saudara Daniel ya. Dan sambil saya mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat.
Baik, terima kasih untuk informasi acara pada hari Minggu mendatang jam 8 pagi dan juga jam 8 malam berbahasa Inggris oleh Pendeta Kuntaraf. Nah, baiklah saya akan membaca pertanyaan yang pertama yang ada di chat room ini dari Bapak Teddy Surya Atmaja. Pertanyaannya adalah, selamat malam Pendeta, sebenarnya rencana Tuhan kita ketahui sejak atau saat awal atau saat akhir kejadian hal-hal tertentu. Ya, Tuhan mempunyai suatu rencana. Saya tidak begitu jelas dia punya pertanyaan ini, ya. Tetapi Tuhan mempunyai rencana untuk semua masa depan, ya. Dan bukan berarti bahwa pelanggaran ya itu menjadi rencana Tuhan. Sama seperti Yesus punya rencana, ya. Kalau manusia itu akan melanggar perintahnya, maka Yesus akan jadi juru selamat. Bukan berarti manusia harus melanggar, ya. Itu jadi pelanggaran manusia itu rencana Tuhan. Jadi sama seperti ini sehubungan dengan pengalaman daripada Yusuf yang mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan aku lebih dahulu, ya. Bukan berarti rencana Tuhan supaya Yusuf, ya, itu dijual ataupun masuk di dalam penjara. Bukan, ya. Itu adalah, ya, merupakan suatu hal yang telah dibuat oleh saudara-saudaranya, ya. Namun Tuhan bisa menggunakan, ya, umat Tuhan bisa menggunakan krisis menjadi suatu kesempatan. Ya. Dan sampai dia katakan, ya, Yusuf katakan, ya, bahwa Tuhan yang mengirimkan aku ke sini, ya, lebih dahulu. Jadi itu untuk coba memberikan satu jaminan, ya, kepada saudara-saudaranya bahwa dia mengampuni mereka dan mereka tidak perlu harus takut. Tapi bukan berarti bahwa itu membenarkan apa yang mereka telah buat, ya. Itulah sebabnya dia coba membuat berbagai macam cara, ya, untuk melihat akan kesungguh-sungguhan daripada perubahan mereka, ya. Jadi Tuhan mengetahui dari awal apa yang akan terjadi, ya. Tuhan merencanakan, ya, seperti misalnya adalah rencana Tuhan semua untuk selamat. Itu rencana Tuhan. Namun apakah semua akan selamat? Tidak selamanya, ya. Tetapi dikatakan, ya, hanya mereka yang setia sampai akhir, mereka yang akan diselamatkan, ya. Jadi itu direncanakan untuk awal, dan tetapi Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab apa yang dimaksudkan oleh Saudara Teddy Surya Atmaja. Iya, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Dan selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Pardo Silalahi. Dapatkah kita mengampuni seseorang tapi kita menolak untuk memperbaiki hubungan dengan orang tersebut karena orang tersebut masih dalam sifatnya yang suka menyakiti? Iya. Kita kita patut untuk mengampuni siapa saja. Namun bukan berarti bahwa kembali kita mempunyai hubungan seperti dahulu, misalnya, ya, dalam arti akrab seperti dulu, ya, untuk menghindar, mungkin saja ada perubahan personality, ya, tanpa orang itu sadari selalu menyakiti Anda, ya. Yang sangat penting adalah pengampunan kita haruslah pengampunan yang tidak bersyarat. Ya. Orang mau minta ampun atau tidak, kita ampuni. Oke. Orang merasa bersalah atau tidak, kita mengampuni sebab itu berguna untuk Anda, ya. Tetapi kalau misalnya Anda akan tidak mau akrab dulu, itu adalah pilihan Anda, ya. Namun tidak ada perasaan yang terpendam, ya. Tidak ada lagi, ya. Jadi akan akrab seperti dulu atau masih bergaul, no problem. Kalau Anda menghindarkan, ya, itu terserah kepada Anda, ya.
namun pengampunan haruslah sesuatu perkara yang tidak bersyarat. Baik, terima kasih. Pendeta, ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya berhubungan ya semuanya ini. Apa saya baca ya semua, nanti pendeta menjawab satu kali karena ini mirip-mirip. Ini saya baca dari Pardo Silalahi. Oh, tadi Pardo Silalahi sudah ya. Dari Uyung. Oke. Selamat malam Pak Pendeta Kuntaraf. Kalau kita sudah disakiti sesama dan kita sudah mengampuni, tetapi setelah itu kita menjaga jarak bukan karena dendam, melainkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa salah kalau kita melakukan hal ini? Nah, kan mirip nih Pendeta. Kemudian, Oke, untuk saya itu tidak salah. Jadi menjaga jarak, ya. Kalau dia meminta pertolongan, Anda harus siap untuk tetap menolong, ya. Kemudian untuk menjaga jarak, ya, itu adalah satu hal yang itu adalah merupakan salah satu kebijaksanaan. Tetapi selama Anda telah mengampuni dan melupakan, ya, itu bukanlah sesuatu perkara yang salah. Saya melihat, ya. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk menghindarkan terjadi kembali sesuatu hal yang menyakitkan. Ya, kita ambil contoh saja. Ya, kalau seorang dapatkan bahwa ternyata Anda punya teman yang akrab ternyata berselingkuh dengan pasangan Anda. Ya. Anda mengampuni, tetapi dengan sendirinya Anda menghindarkan untuk terlalu akrab lagi, sebab mungkin saja itu bisa terjadi lagi. Ya, jadi saya hanya berikan sebuah contoh, ya. Jadi ini bisa terjadi. Jadi itulah sebabnya, ya, perlu sesuatu langkah-langkah tertentu supaya menghindarkan terjadi hal, artinya diulangi kesalahan yang sama. baik, terima kasih Pendeta. Saya bacakan pertanyaan dari Leonardo Situmora. Selamat hari Sabat Pendeta. Pertanyaan, apa contoh-contoh penderitaan yang kita alami kalau kita tidak mau mengampuni? Oke, saya sebutkan beberapa. Kalau Anda tidak mengampuni, kan Anda punya perasaan dendam, toh? Dendam itu menyebabkan Anda susah tidur, selalu Anda pikirkan dia. Jadi Anda dikontrol oleh dia, ya. Jadi Anda tidak bisa tidur, ya. Anda mau makan juga pikir-pikir ya tentang dia, ya. Selera Anda juga terganggu, ya. Kemudian Anda jadi penyakit, kalau misalnya stres itu kan asam lambung itu bisa keluar banyak, kemudian kalau makan tidak teratur menyebabkan seorang itu gampang dapatkan penyakit MAH, ya. Jadi setiap terpikir dia langsung langsung sakit MAH. Oke. Jadi Anda menderita sebagai akibat daripada kesalahan orang lain. Tetapi kalau misalnya Anda ampuni, plong. Jadi kalau Anda tidak artinya Anda tanyakan penderitaan apa saja, ya Anda sakit, tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan sebagainya, bahkan bawa mobil. Wah, itu rumahnya orang yang sudah menyakiti saya. Jadi Anda tidak mau lewat sana, walaupun jaraknya lebih jauh, yang nggak apa, pergi ke tempat yang lebih jauh. Jadi oleh sebab Anda punya orang yang menyakiti Anda itu pakai Toyota Corolla, ya semua Toyota jelek. Ya. Jadi Anda punya sikap pandangan jadi rubah hanya oleh sebab ya apa yang telah dibuat oleh orang tersebut. Kalau Anda ampuni, ya plong. Tidak perlu Anda harus menderita seperti itu. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Victor Lanas.
jika saya menyakiti seseorang, lalu saya datang kepada orang itu untuk minta maaf, tapi orang itu tidak mau memaafkan saya, apakah saya terbebas dari dosa atas kesalahan saya kepadanya Oh itu? iya, ya jelas kalau Anda sudah minta maaf, ya mau coba merekonsiliasi, maka Anda sudah tidak perlu harus mempunyai perasaan bersalah. Ya, jadi terserah kepada dia. Ya, jadi dia yang tidak mau memaafkan, dia sendiri yang jadi korban. Ya, tetapi Anda sudah lepas daripada beban tersebut. Ya. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya dari Aldrin, apakah memang masih ada alasan untuk tidak memberikan pengampunan? Yang kedua, apakah pengampunan itu merupakan hasil latihan dari hidup atau pekerjaan Roh Kudus saja pada saat muncul kasus? Apakah peran kita dan kuasa Roh Suci mempengaruhi seseorang untuk sanggup memberikan pengampunan? Terima kasih Pendeta. Ya, ya. Ada saja ada orang yang tidak mau memberikan pengampunan oleh sebab terlalu sakit hati. Ya, orang yang sudah ditolong selama ini, ya, dikasih makan, ya, kemudian baik dan sebagainya, ya, selingkuh dengan orang yang kita artinya dengan pasangan kita misalnya, kita sudah tolong dan sebagainya, ya. Jadi dia merasa itu ada alasan untuk tidak memberikan pengampunan. Namun, ya, pelajaran kita mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mengampuni kalau kita sudah dijamah oleh Roh Tuhan. Kalau sudah merasa pengampunan daripada Tuhan. Jadi tidak siap untuk mengampuni, ya. Saya tidak tahu kalau Anda pernah baca, ya. Maafkan ini. Ya, maafkan. Jadi ada satu orang yang pernah masuk di dalam kamp Jerman, ya, orang Yahudi, ya, di mana terjadi pembunuhan dan sebagainya, ya. Kemudian salah satu orang yang sudah membakar orang yang di dalam rumah, ya, dibakar semua, ya. Orang-orang berteriak-teriak, ya, dibakar. Kemudian dia punya perasaan bersalah, ya. Suasana sudah perang dunia kedua sudah lewat dan sebagainya. Tetapi dia terus ingat itu orang-orang jeritan, anak-anak apa semua. Ya. Kemudian dia sudah sakit di dalam penjara, di dalam rumah sakit. Ya. Kemudian dalam keadaan di rumah sakit itu, ya, dia kepengen mati, tapi tidak bisa mati. Ya. Oleh penderitaan, ya, dia mengharapkan orang untuk apa? Untuk bisa diampuni itu kesalahannya. Kemudian ada seorang Yahudi yang pernah masuk di dalam kamp itu, ya, juga, tetapi dia selamat, ya, survive dari sana, dan dia bekerja di rumah sakit itu. Kemudian orang kata, ada kan orang Yahudi, ya, ada orang yang mau mati tapi tidak bisa mati oleh sebab dia rasakan punya perasaan bersalah itu. Dia mau mengharapkan supaya dia diampuni. Kemudian dia datanglah. Kemudian, Anda orang Yahudi? Iya, saya mau memohonkan pengampunan untuk apa yang saya sudah buat. Dan dia ceritakan apa yang sudah buat. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini, ya, teringatlah bagaimana saudaranya juga telah dibunuh. Ia teringat orang tuanya telah dibunuh. Kemudian orang ini sedang menjerit, dia memohonkan pengampunan. Kemudian dia tidak siap untuk mengampuni. Dan dia tinggalkan orang itu. Dan orang itu, tolong, ampun. Dia mau mati tetapi tidak bisa mati. Ya, kenapa? Oleh sebab perasaan bersalah yang dimiliki. Jadi banyak orang yang mempunyai pandangan demikian. Ya, merasa bahwa ada alasan untuk tidak memberikan pengampunan sebab kejahatan
yang seperti itu, ya. Namun kembali itu adalah prinsip oleh sebab ya orang-orang Yahudi itu mempunyai ajaran ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Ataupun saya sebutkan dari pendahuluan, ada agama-agama tertentu yang tidak mempercayai, yang tidak mempunyai konsep pengampunan. Namun kekristenan lain, ya, harus selalu siap untuk mengampuni, sama seperti ya perumpamaan yang diberikan di dalam buku Matius pasal 18. Kalau Anda membaca itu, ya, ini orang tidak akan pernah bisa membayar hutangnya. Ya. Kenapa? Hutangnya adalah 10.000 talenta, ya, emas, ya. Dan 10.000 talenta itu kalau dia gaji seperti sekarang ini, ya, dia harus kerja 100.000 tahun untuk membayar hutangnya. Jadi artinya hutang yang tidak bisa dibayar. Ya. Namun Tuhan itu mengampuni. Tetapi waktu ada orang yang berhutang 100 dinar, dia tidak siap untuk mengampuni. Dan apa yang terjadi? Ya, kalau begitu, kamu harus masuk penjara. Ya, sebab bukannya kamu pun harus melakukan kebajikan sama seperti aku telah membuat kebajikan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, pengampunan dari Tuhan tidak bersyarat. Kalau kita datang kepada Tuhan, memohonkan pengampunan, kita akan diampuni. Namun, kalau kita sudah diampuni, kita harus siap untuk mengampuni orang lain. Jadi, itu adalah bekerjanya Roh Kudus dalam diri kita, dan makin lama kita dekat dengan firman Tuhan, lebih dekat kita kepada Alkitab dan sebagainya, kita akan lebih peka kepada suara Tuhan. Jadi faktor yang kedua ini dikatakan ini adalah merupakan suatu latihan ya dalam kehidupan, itu adalah benar, yaitu sesuai dengan sambutan kita kepada Roh Kudus. Ya, lebih kita dekat kepada Tuhan, kita dapat lebih peka sehingga lebih siap untuk mengampuni. Ya, sehingga kita merasa kasihan, aduh ya kasihan sekali. Dia sudah saya tolong selama ini, tetapi dia ternyata mengkhianati saya. Ya. Maka dia rasa kasihan dan mengampuni, tetapi ya dengan sendirinya supaya jangan terjadi kembali, maka ya perlu adanya sesuatu langkah yang dapat dibuat supaya jangan sampai kesalahan itu bisa terulang kembali. Oke. Ya, terima kasih Pendeta. Apakah boleh sudah menolong? Ya. Aldrin. Ya, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Laurence Karundeng. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita berkali-kali disakiti dan walaupun sudah kita mengampuni tetapi orang tersebut juga tidak mau memperbaiki hubungan, lalu apa yang harus kita perbuat dan apa syarat utama mengampuni supaya kita benar-benar tahu akan maksud pelajaran ini? Oke. Kalau syarat-syarat untuk mengampuni, kita ingat kepada 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi kalau kamu mengakui akan dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan itu akan setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Jadi artinya kita harus mengakui. Kemudian prinsip daripada Alkitab adalah misalnya restitusi. Ya, restitusi itu misalnya Anda curi ayam, ya, minta ampun, kemudian Anda kembalikan itu ayam. Ya, jadi kalau orang itu masih hidup, ya, maka Anda harus mengadakan restitusi, ya, untuk jangan kata wah, kecuali orang itu kata oke, enggak apa-apalah, ya, enggak apa-apa, ya, saya dapat mengerti bahwa kamu curi ayam oleh sebab kamu butuh untuk makan anak-anak, ya. Jadi, tetapi kalau jadi itu sudah menjadi pemberian, tetapi kalau misalnya itu masih orang itu masih menuntut, Anda sudah harus selalu siap untuk memberikan ayam yang Anda curi atau dapatkan dana untuk membayarkan ayam tersebut. Baik, nah sekarang yang ditanyakan, kalau misalnya berkali-kali disakiti, kemudian mengampuni, tetapi orang tersebut tidak mau memperbaiki hubungan, ya itu adalah dia punya pilihan. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda harus siap untuk sudah mengampuni akan kesalahan tersebut. Ya.
artinya Anda mengalami. Jadi kalau orang itu mau kembali hubungan, bagus. Tetapi kalau dia sama sekali tidak mau, ya itu adalah urusan dia kan, ya. Tetapi Anda tidak punya perasaan dendam, Anda punya perasaan plong, ya, gitu. Jadi syarat-syaratnya saya sudah sebutkan tadi. Hanya dengan kuasa Kristus kita bisa siap untuk mengampuni. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab ya. Kemudian dari Malingkas Naibaho. Hilangnya kesehatan generasi berikutnya. Apakah generasi berikutnya bisa terlepas dari hal ini atau itu pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari? Bisa dihindarkan kalau misalnya hal yang menyebabkan sakit itu dapat dirubah. Ya. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan ini adalah ini pengaruh, ya. Kita dalam hidup itu ada pengaruh yang disebut dua pengaruh, yaitu heredity dengan environment, ya. Yaitu heredity, ya, yang faktor keturunan, ya, kemudian faktor, ya, lingkungan. Itu dua hal yang banyak mempengaruhi akan manusia. Nah, sekarang kalau seandainya faktor heredity, ya artinya Anda, ya, semua manusia lah kita sebutkan mempunyai faktor di dalam melanggar, bukan? Ya, orang tua kita sudah melakukan pelanggaran, maka kita juga ada kecenderungan untuk melanggar. Ya. Namun dengan kuasa Tuhan, maka kecenderungan itu makin lama dapat dikikis. Dan lingkungan. Kalau misalnya orang tua itu merokok, terus ya di depan anak-anak, maka anak mempunyai kecenderungan untuk merokok, dan akibatnya dia akan selalu merokok, dan itu mengganggu dia punya kesehatan, dan juga kepada cucunya juga akan demikian, ya, cicitnya juga demikian. Kenapa? Sebab lingkungannya demikian. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya itu bisa terlepas, ya? Ya berhenti merokok. Jadi berhenti daripada satu hal yang dapat menyebabkan kesehatan itu terganggu. Ya. Ada faktor-faktor yang agak sukar ditangani. Kita ambil contoh, misalnya orang, ya, telah dilahirkan dengan pembuluh darah yang sempit, ya. Jadi pembuluh darah yang sempit itu yang mempunyai kecenderungan untuk mudah untuk terjadi arteriosklerosis, ya, penyumbatan, ya, pembuluh darah, atau bisa mudah, oleh sebab itu menyebabkan mudah untuk mendapatkan tekanan darah tinggi, ataupun juga mudah untuk mendapatkan apa yang disebut serangan jantung ataupun mendapatkan stroke. Kenapa? Sebab dia dilahirkan dengan pembuluh darah yang sempit. Namun, ya, bagaimana itu dapat dihindarkan? Ya, bukan dihindarkan, dapat ditunda masanya, yaitu dengan pola hidup sehat. Ya. Jadi, oleh sebab dia selalu olahraga, ya, oleh sebab dia makanannya itu dijaga, lebih banyak makan sayur-sayuran, maka penyempitan itu dapat lebih lambat terjadi. Jadi, bisa tertunda sampai 10-20 tahun, tetapi oleh sebab masa tua, akhirnya bisa saja akhirnya juga terjadi suatu apa, makin menyempit, ya. Nah, tetapi jauh lebih lambat, ya. Kenapa? Oleh sebab pola hidup. Nah, jadi inilah, ya, bagaimana terlepas daripada hal ini, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang menghindarkan, ya, kesehatan itu terganggu. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Terima kasih Pendeta, dan setelah pertanyaan ini kami akan lanjut memanggilkan yang telah raise hand, ya. Ini dari Joko. Pertanyaannya, kalau Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya sejak lama, kenapa Yusuf tidak juga mengunjungi Yakub dan saudara-saudaranya di kampung halaman, padahal dia punya kesempatan bertahun-tahun sejak dipercaya Firaun menduduki jabatan penting? Ya, kita tidak tahu, ya. Yang jelas, maksudnya kita tidak tahu tentang kesibukan daripada seseorang, oke? Mungkin saja keadaan cukup kritis pada waktu itu, sebab dia mempunyai jabatan yang tinggi, ya, sehingga tidak gampang untuk meninggalkan pos, ya.
tetapi dia menunjukkan pengampunannya dengan menunjukkan dia memberikan akan makanan apa semua, dia tidak pernah membalas dendam kepada saudara-saudaranya, kemudian meminta supaya bapaknya datang kembali, ya. Jadi pengampunan, ya, itu tetap dia berikan, ya, walaupun dia tidak langsung pergi ketemu dengan bapaknya. Itu satu kemungkinan, mungkin ada tugas yang mungkin, ya, sebab tidak tertulis bagaimana kita bisa mengerti dengan artinya. Yang kedua adalah, ya, kita kemungkinan juga adalah bahwa dia tidak mau langsung membuat orang tua itu sangat kaget sekali, ya. Coba bisa bayangkan, ya. Kemudian orang yang mati tiba-tiba muncul, wah, kaget, ya, bisa membahayakan mungkin. Jadi ini berbicara tentang teori kemungkinan, ya. Namun yang jelas ialah, ya, bahwa kalau yang jelas bahwa dia memikirkan bukan hanya kepada orang-orang Mesir, tetapi seluruh keluarganya dapat terhindar dari kematian oleh sebab kelaparan itu, ya. Jadi minta semuanya datang. Jadi kalau hanya dia yang pergi, ya, mereka semua berada di Kanaan, ya, bukankah mereka akan tetap menderita? Jadi terus-terusan harus disuplai itu makanan. Datanglah semuanya, dan itu merupakan satu proses untuk membuat orang Israel menjadi suatu bangsa yang besar. Ya. Jadi dengan datangnya, kemudian diberikan tempat di Mesir, maka itu adalah masa menjadi bangsa yang sangat besar, ya, dan keluar sebagai bangsa yang besar yang dapat mengalahkan akan bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya. Baik, jadi pengampunan tetap berikan, ya, ia tidak dendam dan sebagainya, dan memberikan pertolongan, bahkan menyediakan tempat untuk mereka dan sebagainya, ya. Dan kenapa dia tidak menyebut akan ayahnya sendiri? Dia jemput juga, tetapi sesudah bapaknya atau rombongan sudah berada di satu tempat perbatasan. Oke? Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab, ya. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Bapak Lasman. Apakah masih mau bertanya, Pak Lasman? Lasman Simanjuntak. Sebentar, Pak Lasman, saya unmute, ya. Oke, Pak Lasman Simanjuntak, ya, saya unmute. Silakan, Pak. Baik, sebenarnya tadi sejak tadi saya raise hand, ya, tapi oke lah. Tadi sudah terjawab semuanya. Satu aja pertanyaan Pak Pendeta, di hari Jumat, ya, di hari Jumat, ini kan tadi dikatakan Yusuf, kehidupan kuasa pengampunan Yusuf sama dengan Yesus gitu, sama dengan Yesus, ya, kehidupannya. Tapi kenapa di Alkitab, ya, di Perjanjian Baru Yesus sama sekali tidak pernah menyinggung masalah Yusuf gitu, ya? Apa kalau dibaca dengan Abraham, Yakub dan Ishak? Apakah ini karena tulisan dari Ellen G. White, Alpha Omega jilid 1 halaman 280? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, kalau artinya tidak semua yang disebutkan oleh yang terjadi dalam Perjanjian Lama itu disinggung oleh Yesus, tetapi yang jelas bahwa Yesus itu menunjukkan, mengutip banyak dari hal daripada buku Kejadian tentang masalah perkawinan, mengenai masalah Sabat, mengenai Abraham ataupun Yakub ataupun Lot dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa Perjanjian Baru itu adalah Perjanjian Lama itu, buku Kejadian itu adalah satu buku yang autentik, ya, yang dapat diterima, ya. Dengan sendirinya mengutip tentang seseorang, ya, itu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi itu adalah untuk suatu object lesson, ya.
Tetapi kalau kebetulan tidak disinggung, bukan berarti itu tidak benar, bukan berarti Yesus tidak tertarik, ya. Tetapi mungkin kesempatannya berbeda, ya. Jadi tidak ada sesuatu perkara yang waktu itu harus ditonjolkan. Ya, Pak Lasman, semoga menjawab ya. Terima kasih ya, Pak Lasman. Oke, selanjutnya saya mau panggilkan yang juga sudah raise hand dari tadi, Bapak James. Bapak James Tambuwun. Ya, Pak James Tambuwun, silakan Pak James. Halo, salam, selamat malam. Selamat hari sahabat, pagi saudara, Pendeta Jonathan Bentara, Bu Peggy, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Terima kasih. Ini James, ini family dengan Johnny Tambuwun? Iya, sebetulnya family, cuma nggak begitu dekat, Pendeta. Ya, kawan Dekat, baik saya. Iya. Silakan. Pendeta, saya menarik sekali pelajaran ini, khususnya di hari Rabu yang saya masih ada satu ganjalan dalam hati yang saya ini Pendeta bisa memberikan penjelasan kepada saya, mungkin ya, ini saya, sebab ini pendapat saya yang awam ini. Saya baca ini di alinea kedua terakhir di hari Rabu, Pendeta. Pengampunan seperti halnya cinta, dimulai dengan pilihan bukan perasaan. Kita dapat membuat pilihan untuk mengampuni. Bahkan jika emosi kita mungkin tidak setuju dengan keputusan ini. Allah tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri, pilihan ini tidak mungkin. Tetapi segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 7. Ini yang saya mulai krisis ini. Inilah mengapa kita disuruh berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Dalam beberapa kasus, orang ini mungkin sudah meninggal, tetapi kita masih bisa berdoa untuk kemampuan mengampuninya. Pertanyaan saya, apakah efek atau dampak dari orang yang sudah meninggal, kita menyatakan mengampuni dia? Apakah ada manfaat, ada artinya? Kalau saya mungkin iya, tapi saya berpikir saya adalah seorang yang tidak baik. Sebab waktu dia lahir, masih hidup, aturan saya harus datang minta ampun. Tetapi itu udah mati. Jadi sama kayak seperti analoginya saya, seperti waktu hidup kita pelit sama dia. Tetapi setelah mati kita bikin, ya dia bahagia dengan mungkin di jas baru atau macam-macam lah itu. Pemikiran saya begitu, apakah ada dampak? Kalau saya terus terang bahwa saya itu enggak etis. Aturan waktu hidup kita harus menyatakan supaya memberikan dampak bagi orang itu. Wah, dia sudah ampuni saya. Itu pertama, Pak Pendeta. Baru ada satu lagi pendeta yang saya ingin tanyakan di sini. Pertanyaan di hari Jumat di nomor 4, Pendeta. Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan dia. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 236. Ini di. Pak, mohon maaf bisa langsung ke pertanyaannya, Pak, iya. karena waktu. Ya, pikirkan hidup Anda sendiri ketika Anda merenungkan pertanyaan ini. Bagaimana memahami hal ini dapat membantu kita mengatasi banyak pencobaan dan pergumulan yang kita hadapi. Pertanyaan saya, Pendeta, ayat mengatakan, roh penurut tetapi daging lemah. Itu dua pertanyaan. Terima kasih, Pendeta. Selamat malam. Iya, terima kasih. Silakan Pendeta Kuntaro. Oke, yang pertama,
yang dimaksudkan daripada pelayan hari Rabu itu ialah bahwa berdoa untuk orang yang sudah kepada orang yang sudah bersalah kepada kita, bahwa kita memaafkan mereka, ya, itu bukan keuntungan untuk orang mati, ya, tetapi keuntungan untuk Anda sendiri, bahwa Anda sudah tidak dendam, ya. Jadi yang berubah adalah siapa? Adalah Anda, ya. Jadi orang itu sudah mati, orang yang sudah pernah fitnah saya itu adalah seorang yang sudah mati, tetapi saya tidak punya ganjalan lagi, ya, masih hidup juga kita sudah ampuni dia, ya. Sekarang artinya kita ampuni, jadi tidak ada perasaan ganjal. Tetapi kalau misalnya, ya, ini terjadi kepada Anda sendiri, ya, bukan berarti Anda buat sesuatu untuk dia, ya, seperti yang terjadi dengan memberikan sesajen ataupun apa, gift kepada orang yang sudah mati. Tidak. Yang maksudnya Anda mendoakan kepada Anda untuk bertumbuh dalam iman percaya dan berkata kepada Tuhan, Engkau tahu bahwa orang itu sudah pernah fitnah saya, orang itu sudah menyakiti saya, namun Tuhan, ya, berikanlah aku kesiapan untuk mengampuni dia. Ya. Kemudian Anda mendoakan, bukan mendoakan orang itu, ya, untuk apa namanya, untuk kebaikan orang itu, tidak, untuk kebaikan Anda maksudnya. Ya. Sebab orang yang sudah mati, ya, nasibnya tidak akan berubah lagi dengan doa Anda. Tetapi Anda mempunyai kesediaan yang tidak dendam, ya, itu menolong Anda sendiri, ya. Jadi Anda punya perasaan plong. Mudah-mudahan ini dapat menjawab bagian pertama. Kemudian yang berikut tadi katakan bahwa istilahnya tentang roh itu mau menurut tetapi daging itu lemah. Iya, ya. Selama kita hanya bergantung kepada diri sendiri, selamanya kita tidak mungkin untuk mengampuni. Ya. Semua kejahatan itu sifat manusia, yaitu adalah apa? Dendam. Ya. Itu adalah sifat manusia, yaitu untuk selalu membalas kejahatan dan kejahatan. Namun kekristenan mengajak kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan roh yang bekerja dalam diri kita akan menguatkan kita punya daging yang lemah ini atau pikiran kita yang lemah, sehingga dengan demikian maka kita akan lebih peka akan kelemahan orang lain. Aduh, kasihan, ya, ya. Masa soal begini saja dia sudah menipu saya, ya. Jadi Anda siap ampuni dan bahkan menolong dia dengan lebih lanjut, ya. Jadi dengan kuasa Tuhan kita akan selalu siap untuk mengampuni dan berusaha yang terbaik, ya, kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Baik. Baik, terima kasih Pendeta. Saya akan bacakan pertanyaan dari chat. Ini dari Sri Panjaitan. Kalau kita memaafkan dalam hati, apakah bisa, Pak Pendeta? Dalam artian sudah dimaafkan, tapi hanya dalam hati aja. Itu baik, ya, harus mulai dari hati memang, ya. Namun jangan hanya sampai di hati saja, ya, tetapi ya katakanlah kepadanya, ya, katakan kepadanya bahwa ya ada kesalahpengertian di antara kita, namun saya sudah memaafkan Anda. Ya. Jadi apa namanya, supaya orang itu pun mengetahui bahwa dia sudah bersalah dan dia sudah diampuni. Ya, boleh pertanyaan selanjutnya, Pendeta? Dari Jo Revano Situmorang. Setelah Yusuf menjadi seorang yang sukses, kenapa dia tidak pernah mengunjungi orang tuanya dan keluarganya, atau dia tidak peduli atau lupakah? Yang kedua, Yusuf tergerak hatinya setelah kunjungan saudara-saudaranya. Ini putus-putus ya menuliskan pertanyaannya. Ya, oke, saya bacakan sampai di situ saja. Iya. Selama ini kan dia menderita, ya, menderita di dalam oleh sebab
pelanggarannya ini, ya. Kemudian baru saja, dan dia selama ini di penjara. Berapa lama? 13 tahun, ya. Kemudian, ya, sesudah 13 tahun atau 13-14 tahun, ya, menderita, kemudian dia baru saja menjadi, ya, Perdana Menteri, ya. Dan baru saja Perdana Menteri, kemudian ini pada, kalau tidak salah, baru terjadi pada tahun yang ketiga, ya, di mana, ya, mereka membutuhkan akan makanan oleh sebab kelaparan yang terjadi di sekitar tersebut, ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa selama ini tidak ada sempat. Memang dia dalam penjara ataupun dia di tempatnya Potifar dan sebagainya, ya, terus masuk dalam penjara, dan ini terjadi waktu yang sangat lama, dan dia baru saja, ya, menduduki akan kedudukan ini dalam waktu yang pendek, oke. Jadi itu salah satu sebab saya percaya. Yang lainnya nanti kita bisa tanya sama Yusuf di surga. Baik, Pendeta, waktunya kita tinggal sudah lewat sebetulnya, tapi ini satu pertanyaan dari Vini Langitan. Jika terjadi cekcok atau keretakan dalam gereja dan terjadi 2 blok dalam gereja, akhirnya kelompok yang satu memisahkan diri membentuk gereja sendiri. Apakah hal seperti ini atau keretakan tadi adalah rencana Tuhan supaya gereja bisa berkembang? Ya, cekcok bukan rencana Tuhan. Tuhan mau berkembang gereja itu adalah dengan perencanaan, ya. Namun, ya, kita hidup sebagai manusia yang berdosa, terjadi cekcok, akhirnya timbulnya gereja. Artinya Tuhan bisa menggunakan juga keadaan krisis menjadi satu sarana untuk pengembangannya, ya. Namun yang diharapkan ialah semua gereja, ya, jangan terlalu besar, ya. Sebab kalau gereja itu terlalu besar, banyak anggota-anggota yang bertalenta tidak bisa menggunakan talentanya untuk melayani, ya. Jadi akibatnya, ya, bukan terjadi gospel tapi jadi gosip, ya. Jadi gosip akhirnya terjadi berbagai macam pertengkaran, akhirnya terjadi perpecahan. Jadi yang terbaik ialah, ya, supaya setiap gereja itu mempunyai perencanaan, ya, dan termasuk pengembangan gereja. Jadi ini lihatlah, ya, sama seperti misalnya kita harapkan bahwa unit kerja sekolah Sabat itu misalnya berkembang, ya, membawa orang lain dan sebagainya, menarik jiwa, kemudian kalau sudah besar dikembangkan jadi 2, jadi 3 dan sebagainya. Maka demikianlah gereja harus mempunyai perencanaan untuk pengembangan, ya. Dan coba cari tempat-tempat yang tidak ada gerejanya, tapi ada anggota kita. Oh, kalau gitu anggota-anggota itu biarlah dikumpulkan bersama-sama, kemudian berbagi tempat sama, tetapi semua dengan perencanaan, bukan oleh sebab pertengkaran. Jadi kembali, ya, pengembangan gereja adalah rencana Tuhan, namun pertengkaran bukan rencana Tuhan, namun Tuhan bisa menggunakan kesempatan, ya, dalam keadaan krisis untuk pengembangan gereja. Baik, terima kasih Pendeta, penjelasan yang luar biasa, ya, sangat baik. Dan kepada teman-teman lainnya yang pertanyaannya belum dibacakan, mohon maaf karena waktu sudah habis. Kita terpaksa akan menutup pertemuan ini. Juga yang raise hand masih 2 orang. Mohon maaf, kita ketemu lagi pada Sabat depan, ya. Dan karena ada salah seorang anggota setia dari PGSSI yang sedang sakit, kita akan menyatukan hati untuk berdoa bersama-sama agar ada kesembuhan, ya, bagi yang sakit. Dan juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari teman-teman di PGSSI WhatsApp Group yang telah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya pada hari ini. Tante saya sudah dimakamkan, memang sangat menyedihkan karena itu seperti ibu kandung bagi saya, ya. Jadi kami juga tadi agak ramai di rumah, semua keponakan kumpul. Saya mengucapkan terima kasih, saya sungguh berbahagia memiliki teman-teman di PGSSI ini yang luar biasa, ya.
Baik, seperti biasa materi ini akan saya bagikan baik rekaman maupun PDF-nya di grup WhatsApp grup PGSSI maupun di Telegram. Jadi bagi mereka yang belum bergabung, silakan bergabung di Telegram. Dan untuk menutup doa pada malam hari ini, untuk doa pada malam hari ini, karena ada salah seorang yang sakit, jadi saya mohon kesediaan dari Pendeta Kuntaraf ya, Pendeta ya, boleh ya? Baik, kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan, berterima kasih oleh sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang menjadi pencipta, penebus, dan pemelihara kami sekalian. Terima kasih oleh sebab besarnya kasih karunia Tuhan yang telah menerima kami sebagaimana kami ada dan siap mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur oleh sebab pengampunan tersebut ya Tuhan, dan biarlah dengan pengampunan daripada Tuhan kami pun dapat siap untuk mengampuni orang lain. Berkati semua guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajarkan pengampunan kepada anggota-anggota jemaat, supaya gereja-gereja kami adalah gereja-gereja, atau anggota-anggota kami adalah anggota yang bertumbuh dalam kerohanian, siap mengampuni satu sama lain, dan boleh mendukung satu sama lain, sehingga gereja dapat berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami datang kepada Tuhan menyadari keterbatasan kami oleh sebab banyak di antara saudara-saudara kami yang sakit, khususnya kepada saudara Samuel Maromon, kami berdoa supaya Tuhan boleh memberikan kesembuhan kepadanya. Berkati akan pengobatan yang diberikan atau perawatan yang diberikan supaya makin lama makin sehat dan dapat kembali bergabung dengan PGSSI ini dengan baik. Saya berdoa juga untuk yang lain yang mungkin kami tidak sebutkan namanya. Biarlah kami semua ya Bapa dalam keadaan sehat dan kuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pun berduka oleh sebab Ibu Peggy baru kehilangan tantenya. Kiranya Tuhan boleh memberikan akan kekuatan iman, penghiburan surga, dan pengharapan yang teguh, ya. Dengan demikian selalu dapat dikuatkan dan menyadari bahwa masing-masing kami ya akan mengalami hal yang sama, namun kami mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Bila pengharapan itulah yang boleh membawa kami untuk tetap mempunyai hidup yang bersukacita dalam Yesus dalam segala situasi. Dan biarlah ya Tuhan pengharapan ini juga yang boleh membawa kami untuk siap memberikan pengharapan pada orang lain. Sebanyak orang yang tidak mengenal akan Tuhan dan tidak mengetahui bahwa Yesus akan datang dengan segera. Biarlah kami dapat tetap Tuhan berkati, dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua yang Pendeta Kuntaraf, terima kasih untuk doanya. Hampir lupa. Baik, sudah selesai. Boleh semuanya di-unmute. Oh, harus saya yang unmute ya. Oke, boleh semuanya unmute. Ucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Ibu Peggy. Terima kasih Ibu Peggy. Terima kasih semuanya. Malam Bu Peggy. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa sahabat teman ya. Sahabat semua.